Ceklek, tap, 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 tap. Aku dan Mas Bima sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali dengan aktivitas masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita kepada Mas Bima bahwa mendengar suara pintu terbuka disusul dengan langkah kaki mendekat kemari, namun aku terlalu takut karena katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. Hahaha, keluhku dalam hati. Lebih baik aku diam dan pura-pura tak tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Tepat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak tadi sama sekali tak ada henti-hentinya mobil lalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung mal di akhir pekan. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melihat sebuah siluet hitam tepat di samping pintu masuk ruangan Mas Bima yang dibiarkan terbuka. Siluet tersebut tak begitu jelas, tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing. Aku menundukkan pelan kepalaku, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya. Hahaha. Aku mengambil napas pelan untuk menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. Rin, kenapa? Anu Mas, kataku terpotong, bingung membuat alasan apa. Bosan aja, hehe. Lanjutku tertawa menutupi kegugupan hatiku yang masih bisa kurasakan. Sabar ya, ini tinggal tunggu konfirmasi email aja. Kalau udah, oke, bisa langsung cabut kita. Aku mengangguk. Cek, tap, 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 suara orang berjalan. Belum usai menampakkan siluet hitam mengganggu pikiranku. Lagi-lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki mendekat kembali terdengar. Entah dengar atau sengaja mengabaikan, Mas Bima tetap sibuk dengan layar komputernya. Klek, tap, 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 tap. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Mas, panggilku. Nyalain lampu dong, gelap. Mas Bima menatapku bingung. Sebenarnya sudah jelas bila dia bingung karena ini masih pukul 3 sore. Bahkan matahari masih bersinar terik. Namun melihat raut wajahku seolah Mas Bima paham dan memilih menyalakan lampu. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu menyala. Tahu kan perasaan ketika nonton film horor. Kamu bisa bernapas lega ketika hari menjelang siang, seolah digambarkan bahwa saat terang hantu tak mungkin muncul. Aku kembali mencoret-coret kertas di hadapanku, sampai dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding dari bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kakiku. Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengambil napas, mengambil napas, membuangnya. Namun seolah sia-sia, jantungku masih berdetak kencang dan perasaanku takut masih menyelimuti hatiku. Karin, panggil Mas Bima, turun yuk. Tanpa basa babi bu, aku segera mengambil tasku dan segera menggandeng Mas Bima berjalan cepat keluar dari ruangannya. Aku bernapas lega. Sesampainya di mall, aku masih ingat dengan jelas perasaan mencengkam yang menggangguku semenjak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak berhenti mengucur. Oh ya Mas, emailnya udah dibalas. Kok tiba-tiba ngajak turun? Tanyaku menyadari bahwa Mas Bima mendadak mengajak turun. Belum? Nah, kok ajak turun? Tanyaku penasaran, walau sebenarnya sih senang-senang saja karena akhirnya bisa berada di keramaian. Mas, tadi, jawabnya terpotong. Lihat ada yang ngintip.
selanjutnya pelan-pelan. "Di mana Mas?" kataku terkejut karena Mas Bima juga mengalami gangguan sama denganku. "Pintu nggak ada rupanya, hanya bayangan hitam. Anehnya bentuk itu oval kayak kepala ngintip tapi hitam." Aku terdiam terkejut. Apa yang dilihat Mas Bima sama dengan sesuatu yang di bawah kakiku tadi. "Jangan-jangan penunggu kantor Mas, karena tadi aku juga lihat." "Kamu juga lihat?" Aku mengangguk tapi nggak berani ngomong, takut. Mas Bima tertawa. "Wah gila banget loh, ini masih sore, bahkan matahari aja masih terang banget. Mas juga dengar suara pintu dibuka dan langkah kaki?" "Dengar, tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja Mas diemin." Aku ngangguk. "Paham. Padahal selama ini Mas masih ragu sama cerita anak-anak kantor." Lanjutnya tertawa. "Bahkan si Handi tangannya pernah dicakar." Mas akhirnya rasional aja. "Kalau dia nggak sengaja kegaruk. Tapi setelah mengalami sendiri, bahkan di siang bolong ini Mas jadi percaya mereka beneran ada." Aku tersenyum. "Benar kata Mas Bima, bila kita tidak mengalami sendiri, mungkin cerita-cerita seperti ini hanya seperti bualan. Tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka."